Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baru kemarin kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana sekitar 2000 tahun yang lalu sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memenuhi janjinya untuk menurunkan atau mengirimkan Roh Kudus bagi murid-muridnya, dan Roh Kudus turun dalam rupa seperti lidah-lidah api kepada murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul waktu itu di Yerusalem. Dan sejak saat itu pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan kemampuan dari Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing, dan itu menunjukkan seolah-olah menjadi satu simbol bahwa murid-murid Tuhan Yesus sekarang siap untuk membawa Injil Tuhan ke bangsa-bangsa lain, ke dalam bahasa-bahasa yang lain juga, bukan hanya di tengah-tengah orang Yahudi atau orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengerti bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja pada saat itu. Roh Kudus juga adalah Tuhan. Dia adalah salah satu dari tiga oknum Allah, yaitu Allah Roh Kudus, dan dia tetap bekerja sampai saat ini. Dia Maha Kuasa, dia tetap bekerja sampai saat ini. Dan seperti Rasul Paulus katakan pada jemaat di Korintus, bahwa Roh Kudus bukan hanya diam di tengah-tengah kita orang percaya, tapi diam di dalam kita. Itu dan kita tidak selalu bisa mengerti sepenuhnya saat ini apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tetapi berarti Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam diri kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Injil ke tengah-tengah dunia ini. Dan Rasul Paulus mengirim surat itu kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus tidak mengirimkan surat itu kepada satu perkumpulan pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil saja, tetapi kepada jemaat, yang berarti Roh Kudus diturunkan dan jemaat, kepada jemaat juga, dan jemaat juga harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, walaupun dengan cara yang mungkin tidak sekomplit atau tidak sedikit berbeda dengan orang-orang yang menamatkan sekolah-sekolah teologi misalnya. Bapak Ibu sekalian, itu berarti kita semua dituntun oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan. Pada masa-masa ini Bapak Ibu, sejak zaman dahulu kita bisa melakukan apa saja untuk itu, tetapi pada masa-masa ini Tuhan memberkati kita dengan sosial media. Kita punya Facebook, ada banyak yang punya Instagram dan sebagainya, TikTok atau apapun itu. Nah, memang para pembuat atau penemu sosial media itu mungkin tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka buat ini juga atas kehendak Tuhan. Ketika penemu Facebook menciptakan Facebook, saya tidak tahu apakah dia berpikir tentang Tuhan pada saat itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan Tuhan akan menggunakan segala sesuatu di bumi ciptaannya untuk kemuliaan namanya. Dan untuk itu juga, dan untuk itulah kita, ketika kita orang percaya, kita murid-murid Tuhan pada masa kini, mengenal dan bisa menggunakan sosial media ini, maka kita tentu wajib di hadapan Tuhan untuk menggunakannya juga untuk penginjilan, mengetik 1-2 ayat firman Tuhan supaya orang membacanya, dan kita tidak tahu siapa yang akan membacanya, dan oleh kuasa Roh Kudus diberkati oleh firman yang kita ketik atau nasihat-nasihat yang kita tahu sesuai dengan firman Tuhan, kita sampaikan, membuat video pemberitaan Injil secara sederhana, misalnya nasihat-nasihat sederhana yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan memakai semua itu untuk memberkati sesama kita yang mendengarkannya. Kita tidak pernah tahu betapa besar kuasa Tuhan untuk menggunakan hal kecil yang kita lakukan, untuk menggunakan dan memberkati hal kecil yang kita lakukan. Untuk itu gunakan Bapak Ibu sekalian. Kita tentu melihat banyak orang Kristen menggunakan Facebook untuk kepentingan pribadi. Ya, itu tidak sepenuhnya salah juga. Ada yang menggunakan untuk berjualan dan sebagainya. Itu sah dan itu baik untuk
mendapat penghasilan. Tetapi ada yang menggunakannya secara negatif, mencaci maki orang, terus menerus menggerutu, mengomel, semua tidak baik di matanya, dan itu digambarkan dalam Facebook. Nah, orang Kristen yang seperti itu menurunkan nilai kekristenannya. Orang Kristen yang menggunakan sosial medianya untuk terus mengeluh dan menyalahkan pihak sana, menyalahkan pemerintah hari ini, besok menyalahkan orang-orang yang dan yang tidak sesuai pendapat dengannya dan seterusnya, itu menurunkan nilai kekristenannya di hadapan umum lewat Facebook atau apapun sosial medianya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, oleh karena kita orang percaya, dan jika Roh Kudus memang bekerja di dalam kita, gunakan. Kita pasti akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menggunakan sosial media kita untuk melakukan penginjilan sesederhana apapun. Kalaupun Bapak Ibu tidak pandai untuk berbicara atau menulis yang agak panjang atau secara teologis dan sebagainya, ketik 1 atau 2 ayat firman Tuhan tiap hari atau minimal beberapa hari 1 kali, dan itu akan Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian kita menggunakan segala fasilitas yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kemuliaan namanya. Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita semua orang yang sungguh-sungguh percaya diutus dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Remy Vanggedaya dari Canberra, Australia.